Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afan Fadila dari kelas manajemen 3I. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah etika bisnis. Yang belum mengetahui etika bisnis gak apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis itu sendiri. Etika bisnis ialah pengetahuan mengenai tata cara yang ideal terhadap pengelolaan dan pengaturan bisnis yang harus memperhatikan moralitas dan norma yang ada dan dikenali secara universal. Etika bisnis sendiri itu memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral serta untuk memberikan batasan bagi pengusaha ataupun pembisnis yang lain agar dapat menjalankan bisnis dengan jujur, adil, serta menjauhkan diri dari bisnis yang curang atau curang yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, mempunyai tujuan lagi agar bisnis dapat dijalankan dan diciptakan seadil mungkin dan disesuaikan dengan hukum yang telah disepakati, dan dapat memberikan motivasi kepada para pelaku bisnis untuk meningkatkan kemampuan mereka. Nah, tidak hanya itu yang saya jelaskan, di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran iklan tentang klinik tongfang. Sebelumnya tak pada tahu gak sih klinik tongfang itu apa? Sebenarnya klinik tongfang itu tentang pengobatan kayak tentang herbal gitu sih, tapi kayaknya enggak deh. Tapi saya kenal dari klinik tongfang ini seperti di TV, kalau nggak di meme, ternyata lebih ke meme gitu sih, soalnya lebih ramai. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Menurut saya klinik tongfang itu sendiri berlebihan sih iklannya, karena kebanyakan perapasnya di testimoni dan terkesannya sangat dibuat-buat gitu, dan sudah direncanakan, jadi kayak nggak boleh gitu aja. Terus banyak orang awam tayangan atau iklan yang dimuat berulang-ulang itu bisa dianggap sebagai kebenaran, padahal itu nggak boleh sih sebenarnya dalam bisnis itu. Saya juga nggak suka. Dan cara beriklan klinik tongfang ini sangat tidak layak karena provokatif dan seakan melemahkan pengobatan tradisional dan medis yang lain dengan testimoni yang berlebihan. Kesannya kepada dokter beserta alat medis yang sekarang dikalahkan oleh klinik tongfang ini. Seharusnya iklan yang berhubungan dengan kesehatan itu semestinya nggak ditestimoni sih sebenarnya, dan malah merendahkan mutu pelayanan atau sistem pengobatan yang lainnya. Selain itu, adanya pemberian diskon bila pasien melakukan pengobatan di klinik tongfang tersebut, dan tidak etis untuk sebuah iklan jasa kesehatan. Iya juga sih, sebenarnya nggak boleh juga memberikan diskon kepada konsumen tentang kesehatan itu. Padahal kesehatan sebenarnya nggak pasti juga sih bisa sembuh atau enggak dari kesehatan itu sendiri. Dan perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk menayangkan iklan jasa kesehatan di TV lokal maupun swasta. Ini sebenarnya dimulainya sekitar tahun 2012 sampai 2015 kalau nggak salah. Sebenarnya masih ingat saya waktu itu pas saya SMP udah ada sih. Dan yang uniknya dari klinik tongfang ini sebenarnya udah banyak sih yang ada meme-nya itu, dibuat meme gitu. Jadi saya coba bacain aja ya. Contohnya seperti nah ini. Dulu saya punya penyakit keuangan. Setelah saya ke klinik tongfang, saya nggak punya duit lagi. Wah, aduh. Terus ada lagi. Terus apa lagi ya? Nah, dulu saya tidak bisa menulis dengan normal setelah 3 kali klinik tongfang. Aduh, coba apa lagi? Nah, ini deh. Dulu saya menderita penyakit kelamin. Setelah ke klinik tongfang, saya sekarang tidak punya kelamin. Terima kasih. Satu lagi deh. Nah, dulu saya cacingan. Setelah berobat klinik tongfang, saya berubah jadi cacing. Terima kasih klinik tongfang. Aduh. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya tentang pelanggaran tentang
iklan kenik telepon tersebut. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya yang harus dikupas-kupas gitu, cuman sayang waktu kita nggak lama gitu. Soalnya kalau lama-lama juga bosan nonton videonya. Dan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.